Kolonel Sarwo Edi Wibowo berkah tersembunyi bagi Jenderal Soeharto. Kolonel Sarwo Edi, sudah tahu mengenai apa yang terjadi? Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RAW dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Masalah yang dihadapi oleh Angkatan Darat tidak semata-mata penyusupan dari kekuatan politik, khususnya dari PKI, serta dilema terkait masalah Dwi Korra. Belakangan muncul pula tudingan adanya hubungan CIA dengan Angkatan Darat terkait dokumen Gilchrist, melalui istilah Our Local Army Friends, serta tudingan adanya Dewan Jenderal yang berniat mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno. Masalah lainnya, persoalan Angkatan Kelima. Banyak persoalan dan dilema juga timbul dalam rangka persaingan pribadi yang terkait dengan masalah karir, perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat maupun sikap-sikap kritis terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan satu sama lain. Masalah CTN yang kemudian menjadi alasan ketidakpuasan Kolonel Kahar Musakar, sehingga kemudian membelot dan berontak misalnya, merupakan salah satu contoh. Contoh lain, adalah berikut ini. Pada akhir tahun 1964, terjadi sedikit masalah di tubuh pasukan elit Angkatan Darat, yaitu RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Seorang mayor bernama Beni Muardani mengeritik secara terbuka atasannya, Komandan RPKAD Kolonel Mung Parhadi Muljo, dalam suatu pertemuan, terkait soal ketidakefisienan penggunaan dana dan sumber daya. Kolonel Mung, meskipun cukup kesal terhadap serangan terbuka Beni, yang oleh beberapa perwira lain dianggap pembangkangan kepada atasan, tidak sampai mengambil tindakan apapun terhadap Beni. Maka, tampaknya persoalan tersebut takkan berkembang dan merembet lebih jauh. Itulah sebabnya, setelah pertemuan itu, Beni sempat melanjutkan rencana pribadinya keluar Jakarta, untuk melaksanakan bulan madu dengan istri yang baru dinikahinya. Akan tetapi, Letnan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, wakil komandan pasukan elit Angkatan Darat tersebut, merasa perlu untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Panglima Angkatan Darat ini tak terlalu terkejut dengan laporan Sarwo, karena secara pribadi, Beni yang menjadi salah seorang perwira tulang punggung operasi di Irian Barat, pernah menyampaikan keluhannya mengenai Kolonel Mung ini. Penyampaian Sarwo menjadi konfirmasi tambahan baginya. Bulan Januari 1965, Yani melakukan serangkaian perubahan dengan caranya sendiri. Kolonel Mung mendapat tugas baru sebagai Panglima Daerah Militer di Kalimantan Timur, salah satu garis depan ke wilayah Malaysia dalam rangka Dwi Korra. Beni Muardani, sempat diskors oleh Sarwo Edi. Dalam masa skors ini Beni bertemu Letnan Kolonel Ali Moer Topo, yang bertugas di Komando Strategis Angkatan Darat di bawah Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto. Ali menanyakan kepada Beni, tugas di mana sekarang? Beni lalu menceritakan nasibnya yang sedang di ujung tanduk. Dan akhirnya dengan bantuan Ali Moer Topo, Beni berhasil dialihkan ke Kostrat, dan bertugas di bawah Komando Panglima Kostrat. Beni Muardani sebelumnya pernah bertugas di bawah Soeharto dalam rangka Operasi Mandala, karena Soeharto adalah Panglima Mandala untuk pembebasan Irian Barat. Kekosongan di RPKAD setelah Mung dialihkan, diisi oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani, dengan mengangkat Letnan Kolonel Sarwo Edi sebagai komandan baru, lebih tepatnya sebagai pelaksana harian, dengan kenaikan pangkat menjadi kolonel. Sebenarnya pengangkatan Sarwo Edi ini tidak terlalu menggembirakan bagi sejumlah perwira Angkatan Darat, terutama di lingkungan RPKAD sendiri. Ada penilaian bahwa Yani sedikit nepotik dalam pengangkatan Sarwo yang amat dekat secara pribadi. Menurut kriteria tak tertulis yang berlaku selama ini,
seorang komandan RPKAD haruslah dari kalangan perwira yang telah menjalani latihan-latihan komando, baik di pusat latihan Batu Jajar dekat Bandung, maupun pelatihan setara di luar negeri. Pendidikan luar negeri yang pernah dijalani Sarwo tidak berkategori pelatihan sekolah komando, ia adalah siswa pada pendidikan staf, atau Staff College Militer di Australia. Untuk mendampingi Sarwo, sebagai wakil diangkat Letnan Kolonel Priyo Pranoto, yang pernah mengenyam pendidikan Ranger di Fort Benning, Amerika Serikat, tahun 1960. Sebelumnya Priyo Pranoto adalah komandan pusat pelatihan RPKAD di Batu Jajar. Maka banyak yang berharap bahwa Sarwo Edi hanya akan menjadi komandan masa transisi untuk beberapa lama, sebelum Yani mengangkat perwira lain yang lebih sesuai kualifikasinya. Meskipun banyak komplain disampaikan kepada Ahmad Yani melalui berbagai cara, Panglima Angkatan Darat ini tetap mempertahankan keputusannya mengenai Sarwo Edi, tanpa pernah memberi penjelasan apapun. Namun sejarah mencatat, bahwa pengangkatan Sarwo Edi Wibowo oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi pimpinan RPKAD, kelak ternyata menjadi semacam suatu rahmat terselubung, sebagaimana yang terjadi 1 Oktober di tahun 1965 itu juga. Kolonel Sarwo Edi ternyata menjadi pemain bintang dalam menghadapi peristiwa gerakan 30 September 1965. Suatu ketidakmujuran bagi PKI dan Aidit. Seakan Yani memiliki suatu visi yang khas tatkala memilih Sarwo. Tapi malang, Yani sendiri adalah salah satu jenderal yang menjadi korban pembunuhan dan penculikan G30S, pada Jumat malam 30 September menuju 1 Oktober 1965. Pengangkatan Kolonel Sarwo sebagai pelaksana harian Komandan RPKAD oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani, belakangan mendapat pengukuhan baru dari Jenderal Soeharto, tatkala menduduki posisi selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, sesudah berlalunya peristiwa berdarah itu. Kolonel Sarwo Edi Wibowo adalah bagaikan anak panah yang muncul dari balik tabir blessing in disguise dalam satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto.